Hai sahabat Hasanah, kali ini kita akan menceritakan tradisi masyarakat Aceh menyambut bulan Ramadan serta kegiatan puasa. Nanggroe Aceh Darussalam adalah salah satu provinsi yang terkenal akan budaya dan bahasanya. Provinsi yang terletak di ujung utara Pulau Sumatera diberikan otonomi khusus oleh pemerintah Indonesia untuk memberlakukan sistem hukum syariat Islam. Bisa dibayangkan, suasana kehidupan beragama Islam di Provinsi Aceh berbeda dengan tempat lain. Bulan Ramadan di Nanggroe Aceh sangatlah semarak. Kita benar-benar bisa merasakan suasana Islami karena warga Aceh banyak beribadah di bulan ini dibandingkan bulan-bulan lainnya. Mayoritas masyarakat Aceh menyambut bulan Ramadan yang datang setiap tahun dirayakan oleh masyarakat dengan bergembira dan bersukacita. Suasana menyambut Ramadan sudah terasa dengan adanya berbagai persiapan dan kegiatan seperti mengadakan pengajian, membersihkan sarana umum, dan melaksanakan tradisi Aceh. Adapun tradisi unik yang dilakukan masyarakat Aceh dalam rangka menyambut bulan Ramadan yaitu mengunjungi tempat wisata dan melakukan camping di pantai atau sungai serta mandi di laut bersama keluarga. Pada saat camping, masyarakat Aceh khususnya anak muda membawa peralatan tenda dan bahan masak serta kambing untuk diolah menjadi kuah kari kambing atau dalam bahasa Aceh disebut kuah blangong. Setelah matang, kemudian dibagikan kepada masyarakat nantinya dan kemudian disantap bersama keluarga sambil menikmati suasana laut yang mempesona sebagai rasa syukur. Memasak kuah blangong sudah menjadi tradisi warga Aceh untuk mempererat silaturahmi dan membangun persatuan. Adapun masyarakat lainnya, baik tua, muda, hingga anak-anak, mereka rela berdesak-desakan mendatangi pantai terdekat sambil membawa bekal dari rumah yang memang sengaja dimasak untuk disantap bersama keluarga dan memang sudah menjadi tradisi setiap menjelang bulan puasa. Kemudian, kita melihat ada tradisi Aceh yang dilakukan 2 hari menjelang Ramadan, yaitu sebelum Idul Fitri dan sebelum Idul Adha, dinamakan Mak Megang. Tradisi ini yang masih diteruskan sampai sekarang. Mak Megang sudah ada dari masa Kesultanan Aceh. Di hari Mak Megang ini, masyarakat Aceh menikmati hidangan daging bersama keluarga dan kerabat. Pada saat Mak Megang, biasanya akan banyak sekali pedagang-pedagang daging yang menyeruak di sekitaran kita, terutama di pinggir-pinggir jalanan pasar. Salah satu hidangan terkenal yang disantap saat Mak Megang adalah masakan khas Aceh yang bernama si rebus, masakan putih, dan masak mirah. Selain itu, pada malam Ramadan, jalan-jalan menjadi ramai dan penuh kendaraan menjelang Isya. Masyarakat Aceh akan menunaikan sholat tarawih di bulan suci ini, berbondong-bondong untuk menunaikan sholat tarawih di masjid. Setelah itu, suasana kota menjadi sepi dan sunyi, dikarenakan terhentinya semua kegiatan pada saat melaksanakan sholat tarawih di masjid. Sebagian dari masyarakat Aceh pun banyak yang bermalam di masjid dan melakukan sebanyak-banyaknya ibadah di bulan suci Ramadan. Di setiap masjid dan menasah selalu mengadakan tadarus pada saat malam hari dan melaksanakan sholat tahajud di malam hari. Hal lain yang istimewa di Aceh pada saat bulan Ramadan adalah saat membangunkan warga Aceh makan sahur dengan melantunkan syair dengan suara yang merdu. Kita bisa menyaksikan salah satu video yang tersebar di YouTube memperlihatkan sekumpulan remaja mengerumuni mikrofon masjid sambil melantunkan syair secara kor. Sementara sebagian lagi meriung di lantai. Berikut videonya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di kampung Perawai, kajet muda, wate kamu menunjukkan bahwa lewat 54, wate ji,
tetap pesumbu pesumku hanya juta paju ngan keluarga tak pesumbu pesumku hanya juta paju ngan keluarga hai ibu. Sedangkan di daerah lain biasanya menggunakan beduk. Sahur di Aceh pun dimulai dari jam 3 pagi sampai jam 4.45 pagi. Waktu imsak pun tiba pada pukul 4.50 pagi ke atas dan dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah pada pukul 5:05 pagi. Remaja Aceh pun banyak yang melakukan jalan-jalan pagi dan asmara subuh setelah selesai mengerjakan sholat subuh. Tempat wisata yang banyak dikunjungi biasanya adalah daerah perbukitan, pantai, dan sekitarnya untuk melihat terbitnya matahari yang muncul dari ufuk timur. Di sore hari sepanjang bulan Ramadan, jalan-jalan diramaikan oleh pedagang kaki lima. Mereka berjejer, tak meninggalkan sedikit pun ruang di antara mereka, layaknya sholat berjamaah bahu ke bahu. Para pedagang tersebut menawarkan takjil-takjil menggugah selera yang akan disantap saat buka puasa. Mereka hadir dalam beraneka ragam, mulai dari kue-kue basah tradisional, gorengan, bubur, sampai minuman segar seperti es tebu dan es kelapa. Tak lama kemudian, sirine berkumandang di masjid-masjid sekitar, menandakan bahwa sudah tibanya waktu berbuka, disusul oleh azan yang memanggil umat muslim untuk sholat maghrib. Sungguh banyak restoran maupun kafe yang menawarkan paket untuk melaksanakan buka bersama. Hal ini biasanya dilakukan oleh warga Aceh untuk melakukan pertemuan dengan kerabat yang sudah tidak lagi bertemu dalam waktu yang lama. Kafe ataupun restoran menjadi tempat yang paling ramai dikunjungi pada waktu menjelang berbuka. Kafe pun banyak yang melakukan promosi dan penawaran yang menarik untuk mencari perhatian pelanggan. Mulai pertengahan bulan Ramadan, warga Aceh sudah mulai bersiap-siap untuk membeli pakaian baru, persiapan untuk Hari Raya Idul Fitri, dan ramai serta padatnya pasar dapat kita jumpai di Pasar Aceh yang sudah menjadi tempat di mana warga Aceh memborong segala jenis busana lebaran. Tanggal 17 Ramadan adalah apa yang kita sebut sebagai nuzul Quran, yakni hari diturunkan Al-Quran. Bersama itu juga akan banyak sekali diadakan ceramah di masjid mengenai turunnya Al-Quran yang dilaksanakan sebelum sholat tarawih. Masjid-masjid biasanya membuat syukuran atau kenduri. Di 10 hari terakhir bulan Ramadan, ada banyak acara di masjid untuk menyambut malam 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Malam ini adalah malam yang spesial di mana warga Aceh banyak yang melakukan tadarus di malam hari dan menghafal Quran dengan khusyuk demi mendekatkan diri kepada Allah SWT, mengharap ridho akan diterimanya ibadah mereka pada malam suci itu. Sebenarnya, tidak ada yang tahu pasti kapan malam itu akan datang. Meskipun begitu, semangat umat tidak surut. Malah, mereka semakin tekun berlomba dalam beribadah. Menjelang akhir bulan Ramadan, masyarakat Aceh pun bersiap-siap membuat kue kering beraneka ragam yang disajikan sebagai teman menjamu tamu pada hari raya. Kuliner-kuliner pun tidak akan kalah rasanya dengan kuliner-kuliner dari kota lain di Indonesia. Hidangan-hidangan yang lazim ditemukan di rumah penduduk yaitu lontong sayur, rendang, dan timpan. Makanan tersebut adalah makanan khas Aceh yang biasanya dimasak pada saat mulai tibanya Lebaran. Selain itu, juga beberapa kue kering sebagai makanan pembuka yang juga banyak dijajakan di toko-toko. Malam terakhir Ramadan pun tiba. Setelah menjalankan ibadah puasa selama kurang lebih 1 bulan, umat muslim berdoa dan berharap atas kesucian jiwa rohani di hari kemenangan Idul Fitri. Malam Idul Fitri disambut dengan acara takbiran yang dilakukan di titik pusat kota. Nanggro Aceh Darussalam akan dipenuhi berbagai mobil hias yang akan melewati gerombolan warga Aceh yang pergi melihatnya. Takbir saut menyaut, menyelimuti kawasan kabupaten kota di Aceh ditemani suara petasan di sana-sini yang menambah suasana meriah pada malam itu. Peserta takbiran pun diikuti oleh pria
dari semua usia yang melantunkan salawat, takbir, dan memegang obor di tangan kanannya. Acara takbiran berakhir pada jam 2 malam dan jalan pun kembali sunyi pada malam hari. Suara takbiran dari masjid mulai dikumandangkan non-stop sampai tiba waktunya sholat Idul Fitri pada keesokan harinya. Hari kemenangan pun tiba, suara takbir berkumandang di setiap masjid di Aceh. Masyarakat Aceh pun banyak yang melaksanakan sholat Idul Fitri di masjid beramai-ramai. Tampak jelas warna mukena beraneka warna dan baju koko putih yang memenuhi kawasan masjid. Setelah melaksanakan sholat Idul Fitri, masyarakat Aceh biasanya akan pergi berziarah ke kuburan ataupun pergi mengunjungi tetangga, sanak keluarga, dan kerabat untuk menyambung tali silaturahmi. Selain itu, orang tua suka membagikan uang kepada anak-anak yang datang mengunjungi rumah. Begitulah suasana bulan Ramadan di kota